Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ide menulis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa rekan-rekan untuk bisa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung agar kami bisa lebih maju dan produktif lagi dalam berbagi ilmu. Oke teman-teman, sebelum membahas sumber-sumber ide untuk menulis, kita lihat dulu yuk apa sih sebetulnya maksud dari menulis itu. Jadi, menulis dapat diartikan sebagai aktivitas menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Contoh paling simpel deh, teman-teman ketika zaman dulu lagi sedih-sedihnya mungkin diputusin pacar, biasanya kita kan suka tuh curhat dengan menulis diary. Nah, yang kita tuliskan itu pastikan apa yang sedang kita rasakan dan pikirkan. Proses menuangkannya jelas ya, disebut dengan menulis. Atau contoh lain, pas kita sedang jatuh cinta ke seseorang. Terus kita ngasih surat cinta. Ketika nulis surat cinta itu, pasti ada proses menuangkan ide, perasaan, dan gagasan kita yang jelas disebut juga dengan aktivitas menulis. Oh ya teman-teman, menulis nggak cuma dalam konteks nulis pakai pulpen, spidol, pensil di atas kertas, tapi juga termasuk di dalamnya mengetik menggunakan laptop atau komputer. Intinya, balik lagi kepada proses menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Terus, ide-ide untuk menulis dari mana aja ya? Gagasan kan perlu juga dibentuk dari suatu stimulasi. Yuk kita lihat satu-satu. Jadi teman-teman, sumber ide menulis itu yang pertama bisa dari aktivitas membaca. Baca apa aja sih yang bisa memberi ide? Baca apapun teman-teman. Bisa dari artikel ilmiah, buku cetak, buku elektronik, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Asalkan bukan baca perasaan gebetan yang nggak ngasih kepastian. Oke teman-teman, dengan membaca, kita jadi punya wawasan dan bekal yang banyak dalam melihat suatu konteks permasalahan. Misalnya, teman-teman mau menulis soal kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di era COVID-19. Nah, dengan membaca, misal dari koran, teman-teman bisa aja nemuin berita bahwa masih banyak tuh masyarakat dengan beragam latar belakang nilai budaya serta prinsip hidup yang membuat mereka nggak patuh. Dari situ, bisa aja teman-teman langsung muncul ide mau nulis tentang faktor sosial budaya yang memengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Terus, selain membaca, sumber ide menulis juga bisa dari hasil observasi kita. Observasi di sini tuh macam-macam teman-teman. Bisa observasi kita ngelihat perilaku manusia, atau bisa juga ngelihat kondisi lingkungan alam. Misal kita ngelihat fenomena tentang masyarakat yang masih sering buang sampah sembarangan. Padahal mungkin aja jarak tempat sampah dari lokasi dia berdiri mungkin nggak nyampe 1 meter. Dari fenomena yang kita lihat ini, bisa banget tuh dikembangkan sebagai bahan untuk menulis. Sumber ide menulis selanjutnya yaitu proses diskusi. Teman-teman, kalau kita ngerasa buntu, bingung mau nulis apa dan bingung harus mulai dari mana, mungkin cara ini bisa banget diterapkan. Dengan catatan, kita juga harus tahu bahwa orang yang akan kita ajak diskusi adalah orang yang tepat dan sesuai. Melalui proses diskusi, kita jadi bisa tahu sudut pandang orang lain tentang kegelisahan yang kita rasakan dan ide dasar yang sudah kita miliki. Sehingga nanti ide kita akan lebih berkembang dan proses menulis pun bisa menjadi lebih mudah. Yang keempat, teman-teman, ide menulis juga bisa dari aktivitas refleksi diri yang kita lakukan. Maksudnya apa sih refleksi diri? Jadi, refleksi diri yang dimaksud di sini itu merupakan proses merenung tentang pengalaman masa lalu yang kita lalui. Pengalaman di sini bukan hanya pengalaman menyenangkan, tapi juga pengalaman berduka, kecewa, atau pengalaman pahit lainnya. Termasuk gak menutup kemungkinan pengalaman diputusin pacar yang bikin gak nafsu makan berhari-hari. Dengan kita mengingat-ingat kejadian tersebut, bisa jadi ada fenomena yang bisa kita telisik lebih dalam untuk diulas dalam sebuah tulisan.
Sumber ide menulis terakhir yang harus teman-teman ketahui adalah media online. Di era digital seperti saat ini, banyak orang yang punya akses mudah untuk menelusuri media online. Media online di sini termasuk juga di dalamnya adalah media sosial. Jadi, kita bisa aja tuh punya ide atau inspirasi menulis yang tercetus dari aktivitas kita yang habis lihat status Twitter mantan yang mungkin udah bahagia, Instastory gebetan, atau bisa juga habis nonton video-video TikTok. Intinya teman-teman, tergantung juga bagaimana kita bisa memaknai dari apa yang kita lihat di media online. Mau kita jadikan sebagai sumber yang negatif atau sumber positif sebagai ide menulis. Oke teman-teman, itu aja hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman boleh banget kalau mau request topik tertentu yang akan kita buatkan videonya, silahkan bisa meninggalkan komentar di bawah ya. Termasuk juga kalau teman-teman ada pertanyaan. Kami sangat senang kalau teman-teman bisa belajar hal yang baru. Terima kasih, tetap sehat, salam sharing, caring, and acting. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.